Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal kekentalan oli ya, kita sekarang bicaranya. Orang itu kalau ngomong kekentalan oli itu orang pasti ngomongnya hubungannya dengan tahun kendaraan. Jadi kendaraan yang tahun muda itu olinya harus encer, sementara yang tahun tua olinya harus kental, itu ya. Toh katanya lihat buku manual. Entah mengapa ya, kok sekarang modelnya jadi seperti itu ya. Karena kalau beberapa puluh tahun yang lalu dari pabrikannya sendiri pun nggak melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau sekarang kan orang itu berpendapat kendaraan baru olinya harus encer, kendaraan lama baik itu tahunnya maupun umurnya itu pakai oli kental. Zaman dulu nggak ada seperti itu. Mau kendaraan baru, mau kendaraan lama, kekentalan oli disesuaikan oleh apa? Oleh temperatur. Jadi di buku manualnya motor, buku manualnya mobil, pabrikan itu masih rajin ya, masih waras, masih enggak edan ya. Jadi di buku manual ada kekentalan rekomendasi kalau suhunya antara sekian sampai sekian, suhunya sekian sampai sekian, oli yang dipakai adalah yang kekentalan sekian. Nah sekarang itu sudah nggak ada lagi. Jadi sekarang buku manual isinya kekentalan cuma satu jenis kok. Jangan dipikir mobil dulu itu nggak menyebutkan kekentalan yang misalnya 0W30, 5W30, 0W20. Iya menyebutkan. Ya minim 10W30 lah. Itu sudah tercantum untuk mereka-mereka yang berada di suhu dingin. Jadi ya pabrikan dulu lebih lebih masuk akal lah, lebih perhatian ke kesehatan kendaraan konsumen daripada sekarang. Kalau sekarang ya kita nggak dengar cerita misalnya tidak mengikuti rekomendasi pabrikan, mesinnya hancur sekian kilometer. Enggak ada seperti itu. Cuma paling baik itu ya oli pabrikan, tapi seandainya kendaraan itu bermasalah pada umur misalnya 30.000 km, misalnya jadi ngobos ya istilahnya, jadi vampir olinya cepat habis, jadi fuel dilution, olinya jadi cepat encer karena kecampuran bensin. Nah itu nggak ada yang nyalakan ini pasti olinya kurang baik sehingga terjadi keausan. Orang sekarang sudah terbiasa menyalahkan mesinnya, menyalahkan teknologi ini, menyalahkan modern. Aneh ya, aneh. Kendaraan makin modern makin ringgih. Terjadinya perubahan ini ya bukan karena teknologinya membuat kalau zaman dulu emang kendaraan itu tidak bisa menyesuaikan suhu.
Oh, kalau sekarang kendaraan itu sakti, walau olinya kekentalannya segini bisa untuk lebih banyak suhu gitu ya. Orang juga berpikir, oh oli sekarang itu pasti lebih lebih baik daripada zaman dulu, karena zaman selalu berkembang gitu ya. Padahal semua asumsi itu salah. Secara pengembangan teknologi dari mesin, pengembangan yang paling banyak itu ada pada ECU, bukan pada mekanismenya. Terus untuk soal oli juga begitu. Yang namanya oli itu sekarang teknologinya sama ya, nggak terlalu banyak berubah, hanya beda banyak di aditif. Bagian besar resep yang dipakai pun masih sama, malah bisa disebut penurunan karena bahan yang dulunya banyak dipakai sekarang jadi jarang dipakai karena lebih langka. Mungkin ada yang namanya AN base oil, alkalim natalim apalah itu ya. Ada grup 3 plus, ada PAU model baru. Tapi semua itu merupakan alternatif bukan yang paling baik ya. Tapi ya untuk memberi kemudahan bahan, kemudian kemudahan akal-akalan lah istilahnya ya. Karena yang lebih bagus masih tetap yang lama. Tapi kita nggak bahas soal ya kualitas oli ya sekarang ya. Karena ya kalau kita ngomong soal Indonesia, namanya kualitas oli, banyak sekali merek yang dihancurkan oleh pabrikannya, bukan pemilik mereknya, tapi oleh pengemasnya, blendernya yang nyampur olinya, yang mengemasnya itu. Jadi banyak pabrikan yang berani menghancurkan brand demi untuk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya terutama ini karena orang Indonesia nggak tahu caranya menilai kualitas oli. Uji yang padahal jelas-jelas kepake di American Petroleum Institute, uji pemanasan, dibilang uji asal-asalan, uji yang nggak dipakai American Petroleum Institute, seperti misalnya uji gesek ya, pakai tongkat itu loh, tongkat dibebaning, terus apa jenenge, uji lab, uji partikel, itu juga nggak dipakai oleh American Petroleum Institute. Itu yang dijadikan andalan. Jadi karena model cara mengujinya yang salah seperti itu, maka penipu-penipu di dunia oli mudah sekali menipu orang Indonesia, yang kalau kemudian ada apa-apa dengan mesinnya harus turun mesin, pistonnya baret ya, itu nggak nyalakan oli ya. Sesuatu yang aneh, piston baret nggak nyalakan oli.
yang disalahkan, wah ini mekaniknya kurang becus ini waktu waktu mendesain ini gitu ya misalnya. Oh partai ini emang murahan ini, harga piston ini 1,5 juta, ini kualitasnya kurang bagus ternyata gitu ya. Ini ya bisa dibilang sukses lah ya kerja sales oli di Indonesia itu, karena masyarakat sudah benar-benar dibodohkan ya. Dan ya karena hasil pendidikan itu, maka orang itu kalau soal oli jadi betul-betul apa ya, kayak belajar dari nol gitu. Jadi banyak orang yang nyoba meseram pertama kali, berat mas, ini olinya nggak bagus ini, pakai oli ini kok berat. Nah padahal kalau berat itu bukan berarti olinya jelek loh ya, karena ya itu artinya olinya itu terlalu kental. Biasanya yang kena gitu ya orang-orang yang hidup di daerah dingin. Hidup daerah dingin, misalnya dia pakai oli lain gitu ya, oli yang dibungkusnya tertulis lebih kental, misalnya 20W50. Untuk dia merasa, oh enak, ini oli 20W50 cocok untuk saya emang gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa oh memang untuk Indonesia cocoknya oli kental itu ya. Saya cocok pakai BM1 15W50. Memang oli 15W50 cocok untuk Indonesia. Terus kemudian nyoba meseran SI40, kaget, loh kok gak enak ya olinya, jelek, nggak bagus olinya. Padahal yang selama ini terjadi, dia rupanya daerahnya di daerah yang dingin. Dia pakai 15W50 cocok karena olinya itu cepat sekali jadi encer. Jadi mungkin cuma butuh 100 km, 200 km sebelum kekentalannya turun. Jadi oli 15W50 kekentalannya turun jadi 10W30. Jadi walau oli kemasannya 15W50 tapi aslinya 10W30. Ya tentu cocok ya. Olinya juga walau sudah hitam tapi mungkin ya suara masih halus misalnya ya. Ya bisa aja itu. Jadi mungkin kalau pemiliknya itu pemakainya itu memiliki motor Honda, bisa aja komentarnya adalah, oh oli yang bagus untuk saya itu kalau bukan SPX ya BM1 yang 15W50. Bisa aja seperti itu. Nah ketika dia mencoba oli yang kekentalannya lebih stabil, yang terjadi adalah terlalu kental. Karena sebenarnya dia itu cocoknya adalah oli yang grade 30. Penulis sendiri sering ngomong bahwa Indonesia itu butuh suhu panas. Itu nggak berarti semua wilayah ya. Tentu ya tetap bergantung suhu. Kalau suhunya dingin, ya tetaplah butuhnya encer. Kan ada lah ya daerah di Indonesia yang suhunya kayak Jepang. Ada aja kan. Nah di daerah seperti itu pakai oli yang ya single grade ya
ya cok kaget lah abot. Dan kekentalan ini ya, berlaku mulai dari kendaraan baru sampai berumur. Ada yang tanya, Mas, motor saya umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 50 tahun, oli kekentalan berapa yang Mas rekomendasikan? Penulis tetap rekomendasikan sesuai dengan daerahnya. Kalau sampean daerahnya dingin, ya oli 10W30-an gitu yang cocok. Kalau daerahnya semi panas, Mesran B40, lebih panas Mesran SE40, lebih panas Pastron 15W50. Jadi walau kendaraannya udah mau berapa puluh tahun sekalipun, penulis rekomendasinya berdasarkan daerahnya. Yang pertama itu daerah kalau penulis ngasih rekomendasi, karena ya yang paling besar pengaruhnya ya itu, baru berikutnya kendaraan, baru berikutnya cara pakai. Itu ya tentu ini nggak mutlak ya, nggak mutlak, tergantung dari ya resep olinya juga, dari cara pakainya juga gitu ya, yang bisa mempengaruhi gitu loh. Kayak contoh sekarang nih, penulis pakai oli samping kan, campuran Mesran, oli samping, oli samping, oli samping, entah masih kepake loh pakai oli bekas yang kemarin, udah 200 kilo. Tapi ya itu ya, oli yang penting itu terutama dari suhunya, suhu sekitar. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar kita, dengan cara pemakaian kita. Dan ya memang kita jadi harus perlu tahu caranya menilai kemampuan oli. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.